Halo Sobat Universe, nah beberapa waktu ini ada yang bertanya nih, Bang gimana caranya untuk mempersiapkan diri untuk ujian nih? Halo Sobat Universe, nah beberapa waktu ini ada yang bertanya nih, Bang gimana caranya untuk mempersiapkan diri untuk ujian nih? Waktu di kuliahan, oke aku coba cerita sebentar ya. Nah jadi jujur aja, sebelumnya aku waktu kuliah S1 itu bukan merupakan pelajar yang baik. Artinya seperti apa? Artinya waktu di zaman kuliahan aku sering sekali nggak puas dengan nilai-nilaiku karena aku nggak mempersiapkan diri dengan baik. Ya ada banyak hal atau ada banyak faktor sih. Salah satunya adalah manajemen waktu yang kurang dan juga ya udah capek duluan, malas-malasan, terlalu banyak organisasi yang harus dihandle, jadi kaget gitu. Mulai dari SMA kan nggak terbiasa dengan hal tersebut. Kalau misalkan di kuliahan kan banyak yang diurus, organisasi A, B, dan C. Bahkan dulu aku sempat di 3 organisasi sekaligus, ditambah dengan beban kuliah yang cukup banyak. Jadi aku kaget, nggak bisa memanajemen waktu dengan baik sehingga nggak bisa fokus ke pelajaran-pelajarannya dan juga ujiannya jadi keteteran gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian tanya itu, ya aku mungkin berbagi dari pengalaman burukku ya, supaya nggak melakukan seperti itu. Sehingga aku bisa lihat nih, oh yang kayak gini jelek. Dan jadi ya semoga kalian atau sobat universe ini nggak menirunya dan juga bisa belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Dan aku coba kasih saran yang aku lihat ya dari teman-temanku yang berhasil. Oke, mari kita mulai. Jadi dulu itu untuk mau belajar nih, biasanya aku itu sistem kebut semalam. Misalkan ujiannya baru seminggu lagi. Nah, baru aku belajar seminggunya itu. Nah, jadi ini sangat buruk ya. Maksudnya jangan ditiru gitu. Walaupun kadang berhasil. Justru karena berhasil, makanya jadi sering dilakukan gitu. Jadi biasanya nih, ujian seminggu lagi, aku kebut sekarang, berhasil, nilainya bagus. Jadinya selanjutnya di semester selanjutnya untuk pelajaran yang lain misalnya jadi dilakukan lagi. Wah, kebut lagi nih seminggu lagi gitu. Ah, dulu seminggu bisa kok aku kejar pelajarannya dan nilainya bagus kok gitu. Jadi akhirnya kebiasaan gitu. Jadi sistemnya jadi deadline gitu dan nggak bagus juga gitu. Kalau misalkan dulunya gagal ya mungkin nggak dilakukan ya. Ini karena berhasil jadi dilakukan terus, jadi kebiasaan gitu. Dan ini menurutku buruk, jangan ditiru. Jadi yang bagusnya itu gimana sih Bang? Yang bagusnya itu ya persiapkanlah sematang mungkin. Kalau bisa waktunya jangan seminggu sebelum. Dan kalau bisa, ini pengalaman di S2 sih, aku coba ubah dari pengalaman yang S1. Kalau bisa, selama di pertemuan, kalian di pertemuan kelas, kalian coba ulang-ulang pelajaran yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau pas mau ujian ya belajarnya tinggal dikit karena udah dicicil sejak dari awal sampai akhir, jadi udah paham bener gitu. Misalkan nih di dalam pertemuan mingguan kan ada 2 atau 3 kali mata kuliah tertentu kan, misalkan mata kuliah A gitu kan. Nah setiap pertemuan itu coba ulang-ulang pelajaran-pelajaran yang sebelum-sebelumnya gitu, bahkan sampai ke hari itu gitu. Misalkan cuma butuh berapa jam lah, 2 jam atau 3 jam, coba ulang, baca ulang gitu. Kemudian hari selanjutnya gitu terus selama berminggu-minggu. Nah jadi pas mau ujian, misalkan nih UTS, pas mau UTS itu udah gampang banget gitu. Ya karena udah paham, udah ngerti dasar-dasarnya, jadi nggak dikebut lagi pelajaran semuanya dari awal sampai ke ujian tengah semester itu dalam 1 minggu. Biasanya yang 1 minggu itu ya kepenuhan gitu. Ibaratnya gimana ya? Ibaratnya kayak gini, ngisi air ke dalam botol. Kalau misalkan kita ngisi airnya pelan-pelan, itu cepat penuh kan. Maksudnya nggak banyak yang tumpah-tumpah, nggak banyak yang istilahnya meluber-luber gitu. Tapi kalau misalkan sistem kebut semalam misalkan atau belajar seminggu sebelum, itu kayak ngisi air ke dalam botol langsung ya istilahnya banyak yang tumpah gitu, banyak yang nggak benar-benar kuat dasarnya gitu. Dan ini bisa berakibat ke jangka waktu yang lebih lama. Akibatnya apa? Akibatnya kalau misalkan yang sistem kebut semalam itu cepat banget lupa materi-materi itu. Walaupun pada saat diujiankan berhasil ya, bisa aja berhasil, bisa aja enggak. Tapi kalau misalkan berhasil diujiankan untuk waktu yang lebih lama itu bisa lupa gitu. Jadi itu salah satu konsekuensinya. Terus kalau misalkan diisi pelan-pelan itu atau misalkan setiap minggu itu diulang, itu biasanya ilmunya lebih melekat lama sih. Jadi bisa dipakai, misalkan nih tiba-tiba sekarang ditanyain bisa langsung paham gitu. Nah, itu salah satu cara belajarnya ya. Terus yang kedua,
jangan berpaku pada contoh soal, karena contoh soal itu kan bisa diubah-ubah ya. Nah jadi kalau misalkan kalian ngehafal contoh soal, mungkin aja soal yang sama atau mirip bisa dikerjain, tapi kalau misalkan diubah sedikit itu bisa jomplang banget kan, nggak ngerti caranya dan lain sebagainya. Nah caranya adalah coba pahami dasar-dasarnya. Jadi kok dasarnya udah paham, core-nya udah paham untuk bentuk-bentuk soal yang tersebut, mau diubah-ubah, mau dijungkir balikan atau mau digimanain pun ya udah ngerti, karena core-nya udah ngerti, dasarnya udah ngerti. Nah gimana nih cara belajar core-nya yang baik dan benar tuh bang? Nah kalau aku biasa dari hardbook sih, maksudnya dari bukunya langsung, bukan dari contoh-contoh soal, atau biasa nih master. Nah ada masternya kan, master soal. Nah jadi jangan dari situ, tapi belajar dari bukunya yang buku pegangan lah, buku pegangan atau dari diktat gitu. Nah gimana cara materinya, maksudnya core-nya itu bisa kita pahami, dasarnya dulu kuat. Nah kalau misalnya dasarnya udah kuat, mau contoh soal seperti apapun gampang untuk dipecahin atau gampang untuk dicarikan solusinya. Nah sementara kalau contoh-contoh soal ya aku saranin enggak lah. Kalau misalkan udah ke sistem kebut semalam ya mungkin ke contoh soal ya. Tapi kalau misalkan udah nge-prepare dari yang lama, belajar dari buku pegangannya langsung, pasti deh berhasil. Biasanya teman-temanku yang berhasil banget itu di materi itu biasanya memang kayak gitu sih cara belajarnya. Aku dulu waktu S1 itu sering banget belajar dari master soal, belajar dari contoh-contoh soal di buku-buku gitu. Jadi waktu ujian diubah sedikit aja udah kalang kabut, udah give up gitu. Terus yang selanjutnya jangan dipersiapin deh untuk nyontek, itu aja. Karena dulu aku sering banget nyontek ya. Jadi karena nggak percaya diri sih sebenarnya, jadi nggak percaya diri sama diri sendiri karena udah ngebut ya dalam seminggu sebelum gitu kan. Nah hasilnya jadi ya bisa aja di ujiannya berhasil, tapi ilmunya nggak dapat sama sekali gitu. Jadi nyesel banget, jadi nggak disaranin gitu. Jadi bisa aja jadi ngefek ke materi-materi yang lain karena kita nggak percaya diri. Karena udah nggak percaya diri, jadi terus-terusan nyiapin contekan, jadi ya padahal kita udah paham ya, tapi karena nggak percaya diri jadi dampaknya panjang banget. Jadi jangan dicoba-coba deh nyontek, itu nggak bener banget, nggak bagus gitu lah. Jadi ya efeknya itu sih yang fatal, yang panjang, bahkan setelah lulus pun bisa jadi nggak percaya diri gitu. Nah jadi jangan sampai dicoba ya, karena ya buat apalah nilainya cuma sebentar aja gitu kan, cuma 1 semester aja atau 2 semester atau mungkin selama kuliah, tapi kepercayaan dirinya nggak dapet gitu nantinya. Nah itu dia. Jadi kalau misalkan kalian udah paham betul, udah ngerti core-nya, ya apa yang harus ditakutkan kan. Nah jadi ya itu aja mungkin yang bisa aku saranin ke kalian. So aku Rafael Purba, semoga bermanfaat, stay bold dan bye bye.